Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'nal hadis, khairukum anfa'ukum linnas, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa M2TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media ini untuk bertatap muka dan bertausiah ya, dalam rangka tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Abdullah bin Abbas menuturkan bahwa di antara doa yang paling sering digunakan oleh Rasulullah SAW adalah, bahkan ya, nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh beliau, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami fid dunya hasanah, ya, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Melalui doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dua kebaikan, hasanatain, dunia dan di akhirat. Dan inilah makna sukses yang sebenarnya ya, dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dimanapun Anda berada rahimakumullah, biasanya ketika bicara tentang sukses ya, umumnya ditandai oleh tiga hal ya. Sukses umumnya secara umum ya, ditandai oleh tiga hal ya. Yang pertama adalah sukses itu ditandai dengan banyaknya uang, harta. Yang kedua ditandai dengan ya, jabatan. Kemudian yang ketiga ditandai dengan popularitas atau keterkenalan. Karenanya ya, orang yang kaya, punya banyak uang, sering kita sebut sebagai orang yang sukses. Orang yang berhasil menduduki jabatan tertentu biasanya kita sebut sebagai orang yang sukses. Para artis dan selebritis yang terkenal ya, kita sebut juga sebagai orang yang sukses. Hadirin dan hadirat rahimakumullah dimanapun Anda berada ya, sesungguhnya dalam Islam ya, kesuksesan itu tidak ditandai oleh tiga hal ini ya, tetapi kesuksesan sebenarnya ditandai oleh tiga hal yang lainnya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tiga ciri orang yang sukses dalam Islam. Kaum muslimin dan muslimat ya, pemirsa M2TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, ciri kesuksesan seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, yang pertama adalah ya, anfa'uhum linnas ya, bisa memberikan manfaat atau paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dalam konteks ini hadirin dan jemaah sekalian rahimakumullah ya, tiga ciri sukses yang difahami oleh manusia secara umum tidak berlawanan dengan ciri sukses yang pertama ini. Artinya ya, boleh saja orang menjadi kaya, sah-sah saja dia punya jabatan ya, tidak terlarang dia menjadi orang yang terkenal, tapi dengan syarat bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Bahkan dalam konteks pemikiran hari ini, jemaah sekalian rahimakumullah dimanapun Anda berada ya, menjadi orang kaya bagi seorang muslim bahkan menjadi suatu keharusan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin As, beliau mengatakan, "Ni'mal malu salih lil mar'i salih." Sebaik-baik harta adalah manakala harta itu ya, dipegang oleh orang yang saleh. Kalau harta itu jemaah sekalian rahimakumullah dipegang, dikendalikan, dikuasai oleh orang-orang soleh, maka outputnya, distribusinya
jalan keluarnya ya, akan ke tempat-tempat yang saleh juga. Dan sebaliknya, kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang tidak saleh, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sering melakukan kemaksiatan, tapi duit mereka banyak, ya, maka outputnya, keluarnya, distribusi uang itu akan ke tempat-tempat maksiat juga. Minimal dia melakukan ya, suatu kemubaziran, ya, karena memanfaatkan uangnya bukan ke tempat-tempat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada konteks yang ketiga, menjadi terkenal juga tidak terlarang. Bahkan para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu terkenal, walaupun mereka sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu, tapi sampai hari ini kita mengenang mereka. Ya, lebih dari artis. Kalau artis mungkin 10 tahun mereka meninggal, setelah itu selesai. Ya, tidak ada lagi yang memasang fotonya, tidak ada lagi yang menyebut-nyebut namanya. Ya, tapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang terkenal, tapi dengan syarat. Ya, mereka bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Khairukum anfa'ukum linnas, memberikan sebanyak mungkin. Ya, karena itu hadirin dan hadir rahimakumullah dimanapun Anda berada, ya, ketika bicara sedekah misalnya, baginda Rasul SAW tidak membatasi sedekah itu pada harta semata. Harta itu atau sedekah itu ya, bisa dalam bentuk lain. Yang penting bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan sedekah bukan hanya berbentuk materi. Ya. Sedekah, infak, ya, bukan hanya berbentuk materi sedekah. Dalam hadis, ya, fima ma'nal hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwa imatatul adza 'anit tariq sedekah. Ya. Menyingkirkan duri, menyingkirkan hal-hal yang bisa merintangi dan kemudian membahayakan orang lain dari jalanan, ya, itu terhitung sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshi biha ila shalah sedekah. Setiap langkah kaki kita ke masjid, ke tempat salat, dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sangat sederhana, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita wal ibtisam ala wajhi akhika sedekah. Senyum, keramahan kita kepada saudara kita yang lain dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu gampang, ya. Dan semua itu memberikan manfaat kepada kita. Jangan sampai hadirin dan jamaah sekalian rahimakumullah, ya, semakin kaya kita, ya, semakin menyengsarakan orang. Ya. Kalau dulu ketika belum punya uang, ya, orang begitu gampang ketemu kita. Tapi begitu semakin banyak uangnya, semakin banyak mobilnya, semakin menyusahkan orang. Jangan sampai kita, ya, semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak orang tersiksa, semakin susah ditemui, ya, semakin angkuh, semakin sombong, dan seterusnya. Dan jangan sampai semakin terkenal kita, ya, semakin susah, ya, menyebabkan orang lain susah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ciri yang pertama, ya, anfa'ukum linnas. Kemudian ciri yang kedua, hadirin dan hadirat pemirsa M2TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, ya, selain anfa'ukum linnas adalah sikap tawazun, ya, sikap tawazun, ya, seimbang. Adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, makhluknya di muka bumi ini berpasang-pasangan, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, kiri kanan, atas bawah, gunung lembah, dan seterusnya, ya. Semua itu memberikan isyarat kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini harus seimbang, ya. Seimbang dengan makna lain, adil, ya. Adil itu maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah makna seimbang, ya. Adil, ya, belum tentu tidak mesti, bisa jadi tidak sama, ya. Karena sama belum tentu adil. Contoh, seorang orang tua misalnya memiliki anak 4, ya. Anak yang pertama misalnya, ya, sekolah di sebuah SMA, yang kedua SMP, yang ketiga SD, dan yang keempat baru masuk TK misalnya. Apakah seorang tua adil manakala setiap hari, ya, keempat anaknya ini masing-masing diberikan uang jajan 100.000 rupiah masing-masing? Tidak adil, walaupun sama, ya, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, tawazun itu, hadirin dan jemaah sekalian rahimakumullah, menempatkan sesuatu pada tempatnya secara, ya, proporsional, ya. Seorang anak TK diberikan uang jajannya tentu lebih kecil daripada, ya, ketika dibanding dengan kakaknya yang sudah SMA, dan seterusnya, ya. Dan dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana kita harus seadil-adilnya, seimbang mungkin, tawazun, ya. Kita tidak dibolehkan bahkan mengejar kehidupan duniawi dan melupakan kehidupan, ya, akhirat, atau sebaliknya.